Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan 35 Malang. Kali ini kita akan membahas tentang cara mem-BTL power amplifier. Jadi cara mem-BTL power amplifier itu ada dua yang paling sering ya. Pertama adalah kita membuat sebuah rangkaian pembalik fasa. Jadi saya gambarkan saja. Jadi kalau ini ada, saya gambar saja kotak powernya. Ini powernya ya, power amplifier. Ini power amplifier mono ya. Nah, sinyal input di sini ya, kita beri rangkaian namanya pembalik fasa. Ini secara blok diagram dulu saya gambarkan. Habis itu nanti gambar rangkaiannya. Nanti inputnya seperti ini. Nah, pembalik fasa ini harusnya penguatannya 1 kali. Nah, Anda bisa menggunakan operasional amplifier atau op-amp ya, ataupun bisa menggunakan operasional yang mono, baik mono ataupun stereo. Cuma saya sarankan menggunakan yang double op-amp. Nah, rangkaiannya adalah saya gambarkan semacam ini. Nanti secara segitiga saya gambarkan juga. Secara IC langsung juga saya gambarkan. Ya. Pertama kali penguatan ini dibuat 1 kali. Ya, caranya adalah dengan cara kita beri masukan plus di sini. Artinya input sinyal itu kalau sebuah sinyal audio, contohnya begini, maka di sini juga akan ikut seperti gambar ini persis, ya, tidak berubah. Jadi tetap ke atas seperti ini. Tujuannya adalah di sini satu, dia sebagai penyangga. Penyangga itu artinya IC ini sifatnya kalau ini dikasih contohnya banyak power itu gak ngedrop, makanya dipasang IC ini. Nah, IC ini bekerja pada, kalau sinyalnya kecil Anda bisa bekerja pada tegangan plus minus 12. Kalau sinyalnya hanya 1 volt, ini bekerja dalam plus minus 6 volt pun ya cukup saja, tidak ada masalah. Nah, penguatan 1 kali bisa diperoleh dengan cara input main itu dijadikan 1 dengan output seperti ini. Ini namanya buffering. Nah, agar sinyal ini aktif, rangkaian transistor di dalamnya aktif, maka ini harus di pull down menuju ground ya. Agar impedan di sini tidak mengganggu sinyal dari, contohnya ini dari tone control atau dari apapun. Buatlah impedan ini tidak terlalu rendah. Kalau impedan ini sangat rendah, dia akan mengganggu sinyal yang di sini. Apalagi di sini kalian menambahkan sebuah kapasitor, contohnya kapasitor blok ini. Nanti kalau R-nya ini terlalu rendah, maka suara nada rendah tidak ikut ke sana. Sehingga ini bisa dipilih resistor yang besar. Ya memang ada hitungannya, tapi secara praktis saja ini saya berikan adalah contohnya 100 kilo ohm ya. Ini diberikan 10 mikro. Ini sudah cukup ini. Bahwa frekuensi rendah sudah masuk ke sana, frekuensi tinggi ya otomatis lah ya. Nah, untuk menghindari bahwa potensio ini tidak berosilasi karena pada posisi minimum dia berosilasi, bisa dengung dan seterusnya. Ini bisa dihindarkan dengan memasang namanya resistor ya. Bisa dipilih resistor yang bernilai agak besar sekitar 1 kilo ohm. Sehingga ini baru masuk ke namanya potential power. Nah, di potential power ini silakan Anda menggunakan, kalau memang Anda kepingin volumenya halus ya dipilih potential yang jenis A. Bisa A50 kilo. Kalau Anda kepingin potensinya agak kasar, separuh langsung kencang ya, pilih saja yang tipe B 50 kilo. Silakan dipilih sendiri. Nah, inilah yang masuk ke inputnya. Input sinyal. Inputnya sinyal ini adalah satu terhadap sini, satunya lagi terhadap ground. Nah, kalau input balan bagaimana? Input balan nanti akan saya berikan berikutnya. Kalau inputnya biasa, model tusuk ya seperti ini. Nah, penguatan di sini ini adalah 1 kali, jadi ini tidak berefek sebenarnya. Kalian langsungkan ini ke sini pun tidak ada masalah. Cuma di sini sebagai buffering ya.
nanti kalau ada frekuensi tinggi yang masuk bisa dihindarkan juga dengan masang kapasitor di sini. Ini bisa dipilih, sesuaikan, contohnya ini 1 nanofarad sudah cukup. Jadi kalau ada frekuensi tinggi masuk ke sini dia difilter, berarti dia sebagai low pass filter, ya, low pass filter. Ini jenis ini bekerja sebagai pass filter. Jadi ini sebenarnya ya band pass filter, tapi band pass filter pada frekuensi audio. Nah, kalau ini sinyalnya sudah keluar sama di sini, kalau kepingin tinggi bagaimana? Nah, ini diambil aja, bahkan 1 ohm lagi, ya, ditambahkan 1 ohm lagi dengan cara penguatan 1. Penguatan 1 boleh di ini ke sini, tetapi fasenya harus beda. Kalau ini masuknya plus, di sini harus masuknya min. Jadi boleh ditambahkan di sini, ya, gini, ini masuk min. Nah, ini seperti ini. Nah, input positif sekarang tidak digunakan, maka bisa di-groundkan. Nah, berapa nilai RR ini? Ya boleh dipilih sesuka hati kalian, tetapi dalam patokan kalau ini terlampau rendah maka dia akan mengganggu impedansi. Makanya dipilih resistor-resistor ini biasanya dipilih sekitar 10 kilo ke atas. Tapi ya jangan terlampau tinggi. Kalau terlampau tinggi justru di sini akan timbul resonansi, kadang-kadang resonansi frekuensi tinggi, sehingga sinyal yang di sini tidak persis nanti sama dengan ini. Ya dipilih saja yang umum, bisa Anda milih 10 kilo boleh, ya, ataupun 15 kilo ohm ya boleh. Nah, input ini Anda dapat dari sini. Nah, sudah. Nah, sinyal inilah sekarang akan menjadi di sini. Kalau ini modelnya gelombang di sini, ini akan membalik hasilnya. Sehingga kalau ini dibandingkan dengan ini menjadi 2 kali B-nya. Tegangannya jadi 2 kali. Nah, penguatan di sini langsung kita masukkan ke power amplifier. Ya. Masuk ke power amplifier kalian. Jadi kalau power amplifier kalian itu ada LR, ya. Katakan power, ini L, ini R. Nah, inilah yang dimasukkan ke sini. Nah, itu. Maka di sini akan keluar sudah sinyalnya menjadi BTL atau Grid Transformator Class. Power amplifier. Saya kira ini penjelasannya tentang rangkaian BTL. Loh, kalau di sini tambah kapasitor untuk damping frekuensi tinggi ya tidak masalah. Ini harusnya ya tetap Anda tambahkan di sini, ya. Ini dengan output min, ini artinya dia penguatan negatif, artinya dia meredam pada frekuensi tinggi, sehingga secara praktis di sini frekuensi tinggi nanti tidak diikutkan. Ya dipilih saja di sini contohnya 100 picofarad. Ya. Jangan terlampau besar, nanti kalau PF-nya ini terlampau besar, maka treble Anda akan hilang di sini. Meskipun di sini muncul treble, tapi treble di sini tidak muncul nanti. Sehingga praktis power amplifier Anda tidak linier nanti. Jadi pada frekuensi bawah dia contohnya berpenguatan 100 kali, tapi pada frekuensi tinggi dia akan turun, bisa menjadi 75 atau 50 kali. Nah, rangkaian ini nanti akan saya gambar ulang di atas, ya. Aplikasinya contohnya ini, mungkin rekan-rekan yang belum paham dengan menggunakan gambar ini, ya paling tidak Anda harus mulai belajar. Cuma ini saya berikan gambar rangkaian jadinya seperti ini. Ini lengkap dengan resistor-resistornya. Cuma karena kita tetap prosesnya harus belajar, ya secara teori tetap saya wujudkan. Ya. Ini pin IC, Anda bisa menggunakan macam-macam, LF bisa 412 ya boleh, 4558 ya boleh, terserah. Pokoknya yang berisi 2 lob M atau 2 penguat di dalamnya. Nah, ini adalah masuk ke VCC. VCC bisa diambil dari power supply, ya. Diberi aja R di sini. Beri filter. Jangan lupa karena ini main VCC, jadi ini kita beri namanya Zener. Ya. Zener 12 volt. Nah, seperti ini.
Ini R-nya silakan dipilih, karena ini harusnya cukup kecil, sekitar 10 mA sampai 20 mA ya. Maka ini bisa Anda pilih, kalau ini sumbernya masuk ke 40 volt ya, min. Anda bisa pilih di sini 2K2 sampai 3K3. Yang setengah watt aja cukup. Ya. Ini sendernya 12. Ini alkonya kecil saja cukup ya. Bisa Anda menggunakan 220 mikro, tidak ada masalah. Atau Anda beli kit-kitan BTL di pasaran itu silakan dirubah rangkanya semacam ini. Karena ini betul-betul penguatannya 1 kali. Ya. Nah, sekarang nomor 1 dengan nomor, kalau ini kita kasih nomor kan, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi nomor 1 dan 2 dijadikan 1. Seperti ini. Ini 1, 2 ya. Nomor 3, ini nomor 4. Nomor 3 ya silakan diberi resistor ke ground. Groundnya mana ini? Ini juga ground ya. Kasih saja di sini R. Ya. Nah, di sini jalurnya. Kalau Anda butuh elko ya pasang elko di sini. Kasih resistor. Nah, inilah inputnya. Kalau kapasitornya ini Anda pasang 100 nano ya silakan dipasang di sini. Paralel dengan ground di sini. Ini kan masuk ground, ini nomor 5 ground. Nah, sekarang nomor 6 dan 7 ini diberi aja R di sini. Masukkan ke input sini. Nah, outputnya ini biasanya juga diberi R. 1 kilo boleh. Ya. Boleh diberi 1 kilo. Di sini juga nanti diberi 1 kilo. Ini kapasitor. Nah, 1 kilo. Ini 100 PS. Ini pilih aja 1 kilo. Ini 10 kilo. Nah, inilah sudah rangkaian lengkap daripada BTL dari sebuah IC ya, rangkaian IC. Silakan dicoba. Untuk plus VCC jangan lupa ini juga diberi rangkaian seperti ini. Cuma posisinya adalah plus ya. Jadi kalau ini plus ya dikasih R. Ini jangan lupa ini adalah ground ya. Arahnya jangan lupa untuk plus. Nah, ini masuk ke sini. R-nya sama. Sendernya 12 volt. Nah, ini sudah lengkap rangkaiannya. Nah, silakan Anda mencoba rangkaian ini. Ini sudah kami praktekkan pada episode sebelumnya. Rangkaiannya adalah semacam ini. Ini adalah BTL dengan menggunakan IC. Nah, kalau menggunakan resistor bagaimana? Kalau menggunakan resistor, contohnya ini ada saya punya power amplifier ini ya. Anda juga bisa menggunakan hanya dengan 1 resistor saja. Ya. Dengan 1 resistor, ampli ini juga bisa sudah dibuktikan bisa di BTL. Ini rangkaian pasaran yang sudah ada di sekitar Anda. Cuma saya sarankan kalau menggunakan OC ini dia paling tegangannya hanya sampai 25 volt AC ya. 25 volt AC, bebannya jangan sampai 4 ohm. Kalau 4 ohm ini biasanya jebol, tidak kuat. Karena ini arusnya terbatas. Nah, bagaimana cara BTL ini? Nanti akan kita berikan prakteknya di episode berikutnya. Saya kira itu untuk rangkaian dari BTL. Selamat mencoba. Kalau kami sudah mencoba semua komponen dari LQ35 ini, BTL-nya adalah semacam ini. Sekian dari kami. Selamat mencoba, bereksperimen, jangan putus asa, tetap semangat belajar. Silakan komen, like. Kalau ada kesulitan silakan komen. Jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.